Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 fase B. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, lihat perhatikan yang Ibu arahkan pada pagi hari ini agar kita lebih bersemangat sebelum berdoa. Ikuti dengan lagu yang sangat menyemangati. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya, baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar kelas berapa? Kelas 4? Kelas 4 siap? Oke, kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Baik, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kalau Ibu tunjukkan T5, berarti kita tepuk 5 kali. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Iya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik. Terima kasih anak-anak semuanya, semangat dalam belajar. Nah, anak ibu semuanya, kita membiasakan untuk menanamkan jiwa Pancasila di dalam diri kita. Nah, anak ibu sudah hafal apa itu profil pelajar Pancasila? Sudah? Baik, sekarang kita coba kita ulang kembali bagaimana itu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, semangat semuanya anak-anak, tepuk tangan. Bagus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk pada elemen sejarah. Anak-anak ibu, materinya adalah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harapkan nanti anak-anak ibu mampu memahami makna hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ke Madinah. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, anak-anak ibu semuanya mampu menjelaskan sebab kenapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Kedua, kamu semuanya mampu menjelaskan kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Yang ketiga, peserta didik atau kamu semuanya mampu nanti menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam hijrahnya Nabi Muhammad. Yang keempat, nanti terakhir pembelajaran kita akan Ibu berikan kamu video pembelajaran, kemudian kamu menganalisa pesan yang disampaikan oleh video tersebut terkait tentang pembelajaran kita hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sudah tahu anak-anak ibu apa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Sudah? Alhamdulillah. Baik, nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu semuanya, silakan anak-anak ibu perhatikan
gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah, dari judul sudah Ibu tuliskan di situ hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada gambar. Coba anak-anak Ibu semuanya amati gambar tersebut dan pahami apa pesan yang anak-anak Ibu dapatkan dari gambar yang telah Ibu berikan. Ya, silakan. Baik. Nah, siapa bisa menyampaikan pendapatnya? Iya, silakan Ananda Raihan. Iya, bagus. Jadi, gambar ini menjelaskan tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada gambar tulisan Muhammad. Kenapa tidak gambar wajah atau gambar tubuh Nabi Muhammad? Ingat, Nabi Muhammad dilarang untuk membuat gambar wajahnya. Itu tidak boleh. Karena itu maka hanya ditulis nama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita masuk. Nanti kita diskusi kelas ya. Sebelum diskusi kelas nanti, sekarang anak-anak Ibu kita pahami dulu apa itu yang disebut dengan hijrah. Makna hijrah. Secara bahasa, hijrah itu artinya pindah. Nah, secara lengkapnya makna hijrah atau arti hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebahagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, itu yang dikatakan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti anak-anak Ibu juga bisa memahami apa itu arti hijrah. Hijrah yang pada awalnya kita hanya memakai baju, tidak memakai jilbab atau hijab. Sekarang kita sudah memakai hijab, artinya kita juga hijrah dalam berpakaian. Jadi makna hijrah itu sangat luas. Yang penting pindah dari yang tempat yang sempit ke tempat yang lapang, itu juga dinamakan hijrah. Jadi intinya hijrah itu adalah terjadi proses perpindahan dari satu ke tempat yang lain dengan tujuan dan maksud yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan makna hijrah. Nah, anak-anak Ibu semuanya, dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad dalam masa kerasulannya melakukan hijrah itu sebanyak 4 kali. Untuk hijrah pertama dan kedua, Nabi Muhammad itu hijrahnya ke Ethiopia. Namun sampai di Ethiopia, Nabi Muhammad dan umat Islam yang lainnya tidak merasa nyaman dan kembali lagi ke kota Mekah. Kemudian hijrahnya yang ketiga, Nabi Muhammad ke kota Taif. Taif itu berada sekitar 65 km dari kota Mekah. Sesampainya di Taif, Rasul juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga peristiwa pada waktu itu Nabi Muhammad terluka dan kaum muslimin mendapat hinaan dan ejekan dari penduduk Taif. Dan akhirnya Nabi Muhammad juga kembali ke kota Mekah dengan seluruh umat Islam yang mengikutinya. Dan hijrah Nabi Muhammad yang keempat yaitu ke Yastrib. Yastrib adalah nama kota Madinah sekarang. Nah, perpindahan Nabi Muhammad ke kota Madinah ini merupakan perpindahan atau hijrah yang terakhir atau yang keempat. Hal ini terjadi pada tahun ke-11 dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang disebut dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kapan terjadinya? Pada tahun ke-11 dari kerasulan Nabi Muhammad. Berarti selama berapa tahun Nabi Muhammad menyiarkan Islam di kota Mekah? Selama 10 tahun. Tahun ke-11 beliau pindah ke kota Madinah. Paham anak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah,
Dari pelajaran hijrahnya Nabi Muhammad ini, yang akan kita bahas secara detail adalah yang poin pertama, poin A, penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kenapa pilihan terakhir Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah? Ada 4 penyebabnya. Pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tekanan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Ketiga, jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Keempat, permintaan dari penduduk Madinah. Nah, inilah 4 penyebab Nabi Muhammad memilih hijrah ke kota Madinah. Paham anak-anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang demi semangatnya kita belajar. Anak-anak ibu semuanya akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, silakan pilih temanmu 4 kelompok, boleh berdua atau bertiga orang. Nah, baik, kelompok 1 sudah terbentuk, sudah ya. Ya, ketua kelasnya maju ke depan mengambil tugas yang ibu berikan. Ya, ambil lotnya, silahkan. Iya, kelompok 1. Ya, berarti kelompok 1 mendapat pembahasan nomor 4, materi yang kita sampaikan tadi, sebab pindahnya Nabi Muhammad ke kota Mekah. Oke, silahkan dibahas beserta kelompoknya. Kemudian kelompok 2, silahkan maju, ketua kelompoknya ambil 1 lot. Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 membahas poin nomor 3 dari penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Silakan kelompok 3, kelompok 2 kerjakan tugasnya. Kemudian kelompok 3 silakan ketuanya mengambil tugasnya di depan. Silakan dibuka. Iya, dapat nomor berapa? Nomor 2. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3 membahas poin nomor 2 beserta teman-temannya. Dan terakhir kelompok 4 pastilah materi nomor 1. Baik, silakan anak-anak ibu berdiskusi semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita sekarang ini lebih bermanfaat karena kamu mencari sendiri dan menemukan sendiri tentang penyebab pindahnya Nabi Muhammad sesuai dengan poin-poin yang telah ibu berikan. Nah, anak ibu semuanya, masing-masing kelompok nanti apabila telah selesai melaksanakan diskusi, kemudian tampilkan ke depan kelas, sampaikan kepada teman-temanmu untuk mempresentasikan hasil diskusimu. Nah, nanti setelah menyampaikan semuanya, dan masing-masing kelompok nanti ya kasih masukan atau pertanyaan yang sifatnya mendukung ya. Tidak boleh sifatnya menyalahkan dari yang disampaikan oleh teman. Tapi kalau menyempurnakan bagaimana? Boleh, iya. Nah, nanti setelah tampil semuanya, nanti ibu akan putarkan kepada kamu semuanya tentang video pembelajaran proses pindahnya Nabi Muhammad atau peristiwa pindahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, kalau anak-anak ibu mau belajar sendiri, boleh klik link YouTube yang sudah ibu bagikan. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya semangat bekerja. Dan ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.